Tiba-tiba, langit berubah warna menjadi ungu tua. Awan-awan berputar. Dan dari balik mega, muncul makhluk aneh. Seekor burung raksasa bersayap bantal dan paruh berbentuk sisir. Burung itu berputar di atas langit kota, mengisap satu persatu bantal yang berjatuhan. Rakyat bersorak. Raja ternganga. Ini keajaiban kocak. Abu Nawas tersenyum. Tuanku, itulah burung penarik mimpi. Ia hanya muncul jika lagu Tung Tung Tralala dinyanyikan oleh orang yang benar-benar mengantuk tapi belum tidur 2 hari. Dan siapa itu? Abu Nawas menunjuk kakek tua yang langsung pingsan karena kelelahan. Dalam waktu 1 jam, langit cerah kembali. Para burung bernyanyi, dan unta-unta kembali berjalan normal. Para penjaga bangun dari tidur dan bertanya, apakah aku masih jadi manusia? Setelah langit kembali cerah dan burung bantal penarik mimpi menghilang dengan anggun ke balik pelangi jingga, suasana di kerajaan Baghdad perlahan-lahan kembali normal. Para pedagang membuka kios, anak-anak bermain tanpa ketakutan akan dihantam bantal dari langit, dan unta-unta kembali tak merasa seperti kasur berjalan. Namun, suasana hati sang Raja Harun al-Rashid tidak setenang langit biru. Ia duduk di singgasananya dengan kepala menunduk, jubahnya terlipat, dan sepatu emasnya tergeletak entah di mana. Ia memanggil Abu Nawas secara pribadi ke ruang rahasia di balik perpustakaan istana, tempat rahasia yang hanya digunakan saat raja ingin berbicara jujur tanpa pendengar. Abu Nawas, ujar sang raja dengan suara berat, aku harus akui, mungkin engkau benar. Aku telah terlalu banyak berpikir soal kenyamanan diriku dan lupa pada rakyatku. Abu Nawas yang sedang memainkan seekor kura-kura kecil di meja berkata santai, Tuanku, raja yang mengaku salah adalah raja yang paling benar. Karena tidak semua raja punya nyali untuk mengakui kalau dirinya bukan nabi. Raja tersenyum kecil. Dan engkau selalu menyindirku dengan cara yang membuatku tertawa sekaligus ingin mencubit pipimu. Abu Nawas tertawa. Jika itu membuat hati tuanku ringan dan rakyat kenyang, cubitlah pipi hamba, bahkan hamba sediakan pipi cadangan. Lalu raja menatapnya serius. Jadi, semua ini simbol, ya? Abu Nawas mengangguk. Betul. Hujan bantal adalah peringatan. Ketika kerajaan terlalu nyaman dengan kemewahan, maka ia akan tertidur dalam kemalasan. Tapi ketika rakyatnya tidak bisa tidur karena lapar, langit akan mengguncang segalanya dengan cara yang paling tak masuk akal. Bantal. Sang raja menarik napas dalam. Mulai hari ini, aku akan menghapus pajak tidur siang, menurunkan harga guling, dan menggaji para guru dengan baik. Tapi ada satu hal yang masih aku khawatirkan. Apa itu, tuanku? Raja mendesah. Aku masih punya satu teka-teki terakhir yang belum terpecahkan. Abu Nawas langsung menegang. Apalagi, tuanku? Raja berdiri, mengangkat tangan dan berkata dengan hikmat, siapakah yang selalu bersamaku saat aku sendirian, tetapi menghilang saat aku ramai? Siapakah yang sering aku tolak tapi selalu kembali? Dan siapakah yang diam-diam menuliskan cerita tentangku bahkan sebelum aku lahir? Abu Nawas terdiam. Wah, ini lebih sulit dari bantal isi surat cinta, gumamnya. Jawabannya, bisik raja sambil mendekat, bukan untuk dijawab, tapi untuk dirasakan. Abu Nawas tercenung. Tuanku, hamba rasa jawabannya adalah kesadaran. Raja tersenyum lebar. Tepat sekali. Mereka tertawa bersama. Namun tawa itu tak berlangsung lama, karena tiba-tiba seekor ayam masuk ruangan dan berkokok keras. Di lehernya tergantung gulungan kecil. Abu Nawas mengambilnya dan membaca. Wahai raja dan si licik cerdas,
Hujan bantal bukanlah akhir. Datanglah ke Gunung Al-Hayal sebelum malam ketiga, atau bantal akan kembali dengan bentuk kasur raksasa. Raja dan Abu Nawas saling berpandangan. Gunung Al-Hayal, tanya Raja. Gunung itu hanya ada dalam mimpi orang yang sedang berpuasa, jawab Abu Nawas. Tanpa menunda, Raja dan Abu Nawas mempersiapkan perjalanan rahasia. Mereka membawa bekal aneh, teh hijau, sirup kembang sepatu, dan topi berbentuk ikan. Kenapa? Karena menurut Abu Nawas, dalam dunia mimpi, hanya yang tak logis bisa menjadi logika. Perjalanan menuju Gunung Al-Hayal sungguh ganjil. Mereka harus tidur terlebih dahulu, lalu bermimpi bersama dalam kondisi sadar. Untuk itu, mereka meminum teh tidur dengan mantra khusus. Dan ketika mereka terlelap, mereka terbangun di dunia lain. Langit merah muda, rumput berwarna biru, dan para kambing berambut gondrong sedang menyanyi lagu dangdut. Di puncak gunung, tampak sebuah kasur raksasa menari-nari, diiringi oleh bantal-bantal yang bersuara seperti tukang gosip. "Tuanku, kita sudah sampai," ujar Abu Nawas dengan gaya narator pewayangan. "Lalu, siapa penguasa tempat ini?" tanya Raja. Muncullah sosok aneh. Dewa ngantuk, berwajah dua, satu wajah tidur, satu wajah melek. "Hai manusia sadar," serunya. "Kenapa kalian mengganggu dunia mimpi?" Raja menjawab, "Karena mimpi telah tumpah ke dunia nyata dan rakyatku terkena dampaknya." Dewa ngantuk menatap Abu Nawas. "Apakah engkau siap menukar satu mimpimu untuk menyelamatkan dunia nyata?" Abu Nawas ragu. Tapi ia berkata, "Jika itu bisa membuat rakyat tidur tenang dan bangun dalam kenyang, ambillah mimpi terbaikku." Dengan kekuatan gaib, Dewa ngantuk menarik mimpi Abu Nawas. Mimpi di mana ia jadi raja, berkendara naik unta Ferrari, dan menang lotre 1 miliar dinar. Kasur raksasa pun berhenti menari. Bantal-bantal berubah menjadi awan lembut yang naik ke langit. Alam mimpi tenang kembali. Abu Nawas dan raja terbangun di ranjang istana. Di luar, burung-burung bernyanyi, dan rakyat sudah sibuk bekerja dengan wajah ceria. Bencana bantal telah berakhir. Dan dari kejadian itu, sang raja mengubah seluruh sistem pemerintahan. Ia membentuk Kementerian Keadilan Tidur, menghapus pajak lucu-lucuan, dan menetapkan hari Jumat sebagai Hari Tidur Nasional. Ia juga mendirikan monumen bantal terbang, dengan patung Abu Nawas sedang membawa payung dan seekor ayam. Abu Nawas sendiri, ia tetap seperti biasa, kadang di pasar, kadang di langit-langit, kadang di kolam renang istana sambil berdiskusi dengan ikan soal filosofi hidup. Suatu malam, Raja Harun al-Rashid bermimpi didatangi Abu Nawas. "Tuanku," kata Abu Nawas dalam mimpi itu, "jangan pernah lupakan satu hal." "Apa itu?" "Bahwa seorang raja yang baik harus tahu kapan rakyat butuh nasi dan kapan rakyat butuh bantal." Raja tersenyum dalam tidurnya. Dan saat ia bangun, di samping bantalnya, ada satu bantal kecil bertuliskan, "Tung tung tralala. Raja bijak, rakyat bahagia. Jangan lupa, tidur bukanlah dosa. Tapi lupakan rakyat, itu celaka." Langit di atas kerajaan Baghdad berubah menjadi kelabu pekat seperti arang. Burung-burung enggan terbang, unta-unta mogok jalan, dan para tukang kebun mendadak bicara dalam bahasa terbalik. Tiba-tiba, hujan turun bukan dalam bentuk air, melainkan bantal. Ya, bantal-bantal berbagai ukuran dan motif berjatuhan dari langit seperti salju musim gugur. Para penduduk ketakutan, sementara anak-anak justru kegirangan dan mulai bertarung ala ninja menggunakan bantal peluru dari langit itu. Istana pun geger. Raja Harun al-Rashid,
sang pemimpin bijak yang kadang-kadang juga sedikit nyeleneh, terbangun karena dihantam bantal dari langit yang tepat mengenai mukanya. "Siapa yang berani melempar bantal ke wajah raja?" teriaknya. Para pengawal hanya terdiam, sampai salah satu dayang dengan wajah pucat berkata, "Hamba kira, yang mulia, langit yang melemparnya." Raja, tentu saja, tak terima. Langit tak pernah melempar kecuali kebaikan dan hujan. Ini penghinaan terhadap keturunan raja. Hukum langit harus ditegakkan. Karena panik dan bingung, raja pun memerintahkan seluruh penasihat istana untuk berkumpul. Di antara mereka, satu nama tak hadir, Abu Nawas. "Kemana si siasat berjalan itu?" gumam raja. "Kalau dia tidak datang, aku akan menjadikan kamarnya kandang unta tua." Tak lama kemudian, muncullah Abu Nawas. Ia datang dengan mengenakan baju tidur, membawa 2 bantal dari langit dan berkata, "Ampun, tuanku, hamba sedang menyelidiki bantal-bantal ini. Ada yang isinya biji nangka, ada juga yang isi surat cinta." Semua penasihat menatap Abu Nawas. Bahkan raja pun tidak bisa menahan tawanya. "Surat cinta dari siapa?" "Dari langit, tuanku," jawab Abu Nawas santai. "Langit sedang merindukan negeri ini, mungkin." Raja mengernyit. "Aku tidak suka main-main, Abu Nawas. Ini bencana. Kalau hujan bantal ini terus berlanjut, rakyatku akan menjadi terlalu nyaman dan malas bekerja." "Tuanku, mungkin justru itu tandanya kerajaan sedang diberi ujian untuk melihat siapa yang kuat menahan kantuk dan siapa yang tidak." Raja memutar otaknya yang penuh teka-teki. "Baik, karena engkau merasa bisa membaca tanda-tanda langit, aku punya teka-teki untukmu." Abu Nawas tersenyum. "Silakan, tuanku. Selama bukan teka-teki tentang silsilah rambut pangeran ketiga, hamba siap." Raja maju, mengangkat tongkat emasnya, dan berkata, "Apakah yang bisa membelah kerajaan, tetapi tidak berdarah? Apakah yang bisa menutup langit, tetapi tidak menutupi matahari? Apakah yang bisa terdengar tanpa suara, dan terasa tanpa sentuhan?" Semua penasihat mulai berbisik-bisik. Teka-teki ini aneh, bahkan untuk ukuran Raja Harun. Tetapi Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru mengangkat tangan dan berkata, "Tuanku, hamba mohon waktu 3 hari untuk memecahkan teka-teki ini. Dalam waktu itu, hamba juga akan menyelidiki misteri hujan bantal." Raja mengangguk. "Kalau 3 hari berlalu dan engkau gagal, maka engkau akan dihukum tidur di kolam ikan bersama bebek istana." Para penasihat tertawa. Abu Nawas hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu, teka-teki ini bukan soal bantal, melainkan soal kerajaan yang sedang tidak seimbang. 3 hari berlalu. Kerajaan Baghdad semakin kacau. Hujan bantal masih terus mengguyur kota, kadang disertai selimut kecil dan sandal jepit. Tidak ada yang bisa menjelaskan fenomena aneh ini. Para ahli cuaca menyerah. Para menteri kebingungan. Seekor unta bahkan ditangkap karena dicurigai sebagai biang kerok karena memiliki ekspresi licik. Sementara itu, Abu Nawas tidak muncul-muncul di istana. Hal ini membuat Raja Harun al-Rashid naik pitam. Kemana Abu Nawas itu? Jangan-jangan dia kabur ke negeri sebelahannya untuk menjual bantal, seru Raja dengan napas menggebu. Tiba-tiba, terdengar suara dari langit-langit ruang tahta. "Ampun, tuanku, hamba ada di atas, sedang menyelidiki arah datangnya bantal." Semua menengadah. Benar saja. Abu Nawas sedang tergantung dari langit-langit menggunakan tali sutra dan seutas payung tua. Raja langsung berdiri. "Turun kamu. Ini bukan pertunjukan sirkus." Abu Nawas melompat ke karpet kerajaan dengan gaya dramatis. Ia membawa 2 gulungan kertas, 1 botol tinta, dan seekor ayam. "Tuanku," katanya dengan nada resmi,
hamba telah menemukan jawaban teka-teki Paduka. Tapi sebelum itu, izinkan hamba mengajukan keberatan. Raja mengangkat alis. Keberatan apa? Hamba keberatan, karena tidak diberi kopi selama menyelidiki bantal langit, jawab Abu Nawas sambil tertawa. Raja menggelengkan kepala. Kamu membuatku pusing. Apa jawabanmu? Abu Nawas pun maju perlahan dan menjawab dengan suara dalam. Yang membelah kerajaan tanpa darah adalah bayangan. Ia membagi siang dan malam, terang dan gelap, si raja dan si pengemis, tapi tak pernah melukai. Yang menutup langit tanpa menutupi matahari adalah awan harapan. Karena walau gelap, tetap membiarkan sinar masuk bagi yang mau mencari. Dan yang terdengar tanpa suara dan terasa tanpa sentuhan adalah kesedihan rakyat. Ruang tahta hening. Para penasihat saling melirik. Raja mendadak terdiam. Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak hingga kursi tahtanya bergoyang. Hahaha. Abu Nawas, jawabannya tidak masuk akal. Tapi sangat masuk akal. Aku suka. Abu Nawas menunduk. Itu karena teka-teki tuanku juga tak masuk akal, tapi dalam. Namun sebelum raja menjawab, Menteri Pembangunan bangkit berdiri. Tunggu. Ini bukan saatnya kita bersenda gurau. Kerajaan sedang dilanda hujan bantal. Pasar tutup, pedagang pingsan karena bantal jatuh dari langit. Menteri Pertahanan menambahkan, dan para penjaga tidur berjamaah di menara. Satu penjaga bahkan memimpikan dirinya jadi bantal. Raja mengangguk pelan, lalu menatap Abu Nawas. Jadi, apakah engkau menemukan penyebab bencana ini? Abu Nawas membuka gulungan kertasnya. Tuanku, bencana ini bukan berasal dari langit, tapi dari tanah yang lupa bersyukur. Hamba menyelidiki, dan menemukan bahwa para petani tidak diberi pupuk, guru tidak digaji, dan rakyat diminta menyumbang untuk membangun kolam ikan raja baru. Raja terdiam. Tapi, aku suka ikan. Dan rakyat suka makan, balas Abu Nawas tajam tapi halus. Kalau ikan lebih kenyang dari rakyat, maka langit pun akan berontak. Perselisihan pun dimulai. Raja merasa tersinggung. Apakah engkau sedang menghina rajamu? Tidak, tuanku. Hamba sedang menyelamatkannya, jawab Abu Nawas dengan tenang. Raja berdiri, wajahnya memerah. Kalau begitu, aku hukum kamu untuk mencari penyebab sebenarnya dari bantal ini. Jika engkau tak bisa, maka engkau akan dijadikan menteri bantal, dan harus menyebarkan bantal ke seluruh kerajaan dengan tanganmu sendiri. Abu Nawas mengangguk. Hamba terima dengan satu syarat. Apa itu? Hamba minta izin melakukan satu keajaiban. Tapi keajaiban ini mungkin akan membuat semua bantal terbang kembali ke langit. Malam harinya, seluruh rakyat diminta berkumpul di alun-alun. Abu Nawas berdiri di tengah lapangan sambil membawa seekor ayam, sebuah genderang, dan seorang kakek tua yang katanya bisa mendengar nyanyian bantal. Rakyat bertanya-tanya, apa ini? Ritual aneh lagi. Raja menyaksikan dari balkon istana. Ia tak yakin, tapi juga penasaran. Abu Nawas pun berkata lantang, rakyat Baghdad. Bencana ini adalah akibat dari ketidakseimbangan antara tidur dan kerja, kenyamanan dan keadilan. Maka malam ini, kita akan memanggil makhluk langit, burung penarik mimpi. Semua terdiam. Abu Nawas mulai menabuh genderang dan menyanyikan lagu aneh. Tung tung tralala. Bantal jatuh dari surga. Bukan karena cinta, tapi karena tidur raja kebanyakan gaya.